Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan statistika. Kali ini saya masih melanjutkan terkait dengan numerical descriptive measure. Ini adalah bagian yang ketiga. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan central tendency. Di sana ada arithmetic mean, median, atau sering disebut sebagai nilai tengah. Kemudian kita juga sudah mempelajari yang namanya mode atau modus, nilai yang paling sering muncul. Kemudian ada yang disebut sebagai geometric mean. Mean di sini sering diartikan sebagai rata-rata. Apabila arithmetic mean, membedakan dengan geometric mean adalah apabila datanya, kalau kita punya arithmetic mean, datanya itu tidak berubah terhadap waktu. Kemudian kita juga sudah mempelajari terkait dengan kuartil. Ada kuartil 1 atau kuartil yang sama dengan persentil ke-25. Ada kuartil 2 yang sama dengan median, dan kuartil 3 yang sama dengan persentil ke-75. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari terkait dengan variasi. Di sini ada range. Range itu menunjukkan jarak nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Kemudian ada interquartile range atau Q3 dikurangi dengan Q1. Lalu ada variansi, standar deviasi atau simpangan baku, dan terakhir kita sudah mempelajari terkait dengan koefisien dari variasi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan bentuk dari grafik. Yang pertama adalah skewness dan yang kedua adalah kurtosis. Baik, sebelum kita masuk ke shape atau bentuk, saya akan menjelaskan terkait dengan box plot. Apa itu box plot? Box plot atau juga dikenal sebagai box and whisker plot atau kadang-kadang disebut juga sebagai box whisker plot. Ini dapat memberikan good graphical image atau penampilan grafik yang bagus terkait dengan konsentrasi dari data. Nah, ini akan berhubungan dengan skewness. Berikutnya, penggunaan box plot juga kita dapat melihat seberapa jauh nilai ekstrim atau sering juga disebut sebagai nilai pencilan dari sebagian besar data. Dengan menggunakan box plot kita bisa melihat nilai pencilannya seperti apa. Apakah pencilan yang maksimum atau pencilan yang minimum. Kemudian untuk membuat suatu box plot kita dapat membuatnya menggunakan di sini paling tidak 5 buah nilai. Yang pertama kita butuh nilai minimum. Kemudian adalah nilai dari kuartil pertama, nilai dari median atau kuartil ketiga, kemudian nilai dari median itu kuartil kedua, kemudian adalah nilai dari kuartil ketiga, dan yang terakhir adalah nilai maksimumnya. Di sini misalkan saya mempunyai sebuah dataset. Datasetnya seperti ini ya. Ini data ini sudah diurutkan dari yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Baik, di sini saya akan buka Microsoft Excel. Datanya sudah saya pindahkan ke Microsoft Excel. Yang kita butuhkan tadi ada 5 buah nilai ya. Pertama adalah nilai minimum. Kemudian kita butuh nilai Q1, Q2 atau median, kemudian Q3, dan adalah nilai maksimum. Kita dapat mencari masing-masing. Untuk nilai minimum kita gunakan di Excel adalah sama dengan min. Lalu kita blok datanya. Kemudian untuk nilai Q1 kita dapat menggunakan quartile exclude. Kita pilih datanya, lalu kita pilih kuartil yang pertama.
Lalu untuk Q2 di sini atau median ya, kita bisa gunakan di sini adalah nilai dari median. Kemudian untuk Q3 kita gunakan adalah quartile exclude. Kemudian datanya adalah data yang ketiga. Dan untuk nilai maksimum adalah max dari nilai. Baiknya kita udah punya ya, di sini ada 1, 2, 7, 9,25 dan 11,5. Bagaimana kita untuk membuat suatu box plotnya? Kita kembali lagi ke sini. Jadi tadi nilai minimum ini kita buat ya, kita rekonstruksi box plot itu adalah kita buat seperti skala di sini ya. Skala mulai dari nilai minimum. Jadi nilai minimumnya adalah 1, kemudian sampai nilai maksimumnya itu 11,5. Lalu kita buat box di sini. Boxnya dimulai dari Q1. Jadi nilai yang di sebelah sini adalah nilai Q1 ya, nilai awalnya. Kita buat box dari Q1 sampai ke nilai Q3-nya. Lalu yang diberi garis putus-putus seperti ini adalah nilai dari median atau nilai dari Q2-nya. Nah, ini cukup simpel ya di sini. Bagaimana kita membuat suatu box plot. Atau secara garis besar inilah cara membuat box plotnya. Jadi kita butuh nilai minimum berapa, nilai maksimum, lalu kuartil 1, median, dan kuartil ketiga. Ini kita bisa melihat persebaran data tersebut seperti apa. Oke, maaf, kita lanjutkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan skewness. Kemudian, ini kita lihat terkait dengan mean, median, dan modusnya. Apabila kita mempunyai suatu dataset seperti ini ya. Ini data ini dia merupakan data yang bisa dibilang perfectly symmetrical distribution. Jadi apabila kita buat distribusinya, ini menggunakan distribusi ya, yang mana di sini adalah frekuensinya ya. Ini frekuensinya, artinya dia munculnya berapa kali. Jadi di sini 4 dia muncul 1 kali ya. Kemudian 5 juga 1 kali, kemudian 6 dia muncul 3 kali, kemudian 7 dia muncul sebanyak 5 kali di sini. Maaf, 6 kali ya, 6. Lalu 8 dia 3 kali, 9 1 kali, dan 10 1 kali. Nah, pada kasus yang ini, lagi perfectly symmetrical distribution, maka kita akan mendapatkan nilai mean ini akan sama dengan nilai median, akan sama dengan nilai modusnya. Kalau kita lihat nilai mean ya, nilai mean itu kan nilai tengah. Nilai tengah dari data, ini sudah barang tentu ya, nilai tengahnya adalah 7. Kemudian, nilai mean itu mean itu nilai rata-rata ya. Maaf, ini rata-rata, sedangkan median itu nilai tengah. Sedangkan modus itu adalah yang paling banyak muncul. Sering muncul. Kalau kita lihat di sini ya, rata-ratanya ya. Nanti kita cari ya. Yang jelas mediannya pasti 7 ya. Ini mediannya pasti 7 karena dia di tengah-tengah. Kemudian yang paling sering muncul juga 7. Karena dia ada di sini. Nah, bagaimana dengan min-nya? Nah, min-nya juga 7 ya. Nah, di sini kita bisa cek di Excel-nya apakah nilai min-nya 7. Di sini saya punya datanya. Nah, di sini kita bisa cari nilai min ya. Min-nya ini pakai sama dengan average dari sini datanya semua. Nah, ternyata 7 ya. Jadi sudah terbukti bahwa data ini simetrik secara sempurna atau perfectly symmetrical distribution. Ini adalah kasus khusus yang mana kalau kita rekonstruksi ya, dia akan seperti nilai median ini yang di tengah. Ini seperti sumbu mirrornya atau sumbu kacanya ya. Kiri dan kanan akan sama. Nah, kemudian kalau saya punya data yang kedua. Nah, data yang kedua datanya seperti ini. Di sini 4 5 6 6 7 7 7 8 ya.
kalau kita punya data seperti ini, kita lihat nilai min-nya kalau dicari ya. Ini sudah saya cari, nilainya adalah 6,3, kemudian mediannya 6,5 dan modusnya 7. Data seperti ini, di mana nilai min lebih kecil dari nilai median dan lebih kecil dari nilai modus, maka kita sebut data tersebut skew to the left. Jangan lagi skew to the left. Jadi yang sini kalau kita lihat ya, sebelah sini dia kosong ya. Sedangkan terdistribusi lebih banyak di sebelah kanan. Jadi ini namanya adalah skew to the left. Nah, ini berkebalikan kalau saya punya data yang satu lagi. Datanya seperti ini, di mana nilai min itu 7,7, kemudian mediannya 7,5 dan modusnya 7. Yang mana berarti sini nilai min lebih besar dibandingkan nilai median dan lebih besar dari nilai modusnya. Nah, kalau seperti ini maka kita nyatakan bahwa skew to the right. Nah, di sini ini lebih kosong ya. Sedangkan di sini lebih terdistribusi di sebelah kiri. Sehingga apa itu skewness? Jadi sudah ada kata kuncinya skew ya. Oke, kita bisa nyatakan skewness itu adalah sebagai bagaimana kita mengukur suatu ketidaksimetrisan dari suatu distribusi data. Atau skewness ini menyatakan suatu ukuran kecondongan dari data yang kita punya. Jadi di sini skewness give us the shape of the data. Jadi skewness ini memberikan gambaran bentuk dari data kita. Ini menunjukkan dia lack of symmetry atau ketidaksimetrisan suatu data. Kita bisa bilang suatu data itu positively skew, artinya dia akan memiliki nilai skewness yang positif apabila right tail is longer. Mana yang disebut tail? Tail itu artinya yang ini ya, ekor ya. Ekornya lebih panjang di sini ya. Ini ekornya. Artinya data itu lebih cenderung terdistribusi ke sebelah kiri. Atau ini adalah kasus yang terakhir ya, yang mana modus kurang dari median, kurang dari min, atau nilai min lebih besar, atau yang tadi kita sebut ini adalah skew to the right. Jadi kalau nilainya positif, ini sama dengan skew to the right, atau dia datanya condong ke sebelah kanan, skew to the right. Kemudian ini yang simetris, tadi ya, simetris adalah apabila both tails are equal. Jadi ini ekornya, ini sama nih, ekornya sama. Kemudian mass of distribution atau distribusi massanya equally distributed. Artinya di sini terdistribusi merata sehingga nilai min-nya ini sama dengan median sama dengan modus. Nah, inilah yang disebut sebagai, nanti kita akan belajar namanya adalah terdistribusi normal. Ini contoh pada suatu data yang terdistribusi normal. Kemudian yang ketiga adalah kebalikannya dari positively skewed. Ini adalah yang nilainya negatif. Yang mana left tail ini lebih panjang. Kemudian distribusi massa ini terkonsentrasi ke sebelah kanan. Yang mana nilai min kurang dari median, kurang dari modus. Atau ini tadi yang kita sebut sebagai skew to the left. Jadi di sini ada sering bisa sebut sebagai skew to the right atau right skew ya, atau condong ke kanan. Dia artinya dia positif skewness-nya. Dan yang ke kiri atau negatif, dia skewness-nya negatif. Nanti di sini kita bisa menghitung ya, nilai dari skewness dari suatu distribusi data. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini ada beberapa metode. Tapi di sini saya hanya membahas 3 buah metode. Yang pertama adalah menggunakan metode Pearson. Pearson measure of skewness. Jadi ini adalah metode Pearson, di mana kita butuhkan adalah nilai dari min atau nilai rata-rata dikurangi nilai yang sering muncul dibagi dengan standar deviasinya.
Kalau kita punya suatu datanya adalah data suatu populasi, maka tentu yang dipakai nanti sebagai pembagi adalah nilai dari standar deviasi dari suatu populasi yang kita punya. Kemudian ada metode yang kedua, ini sering disebut sebagai metode alternatif dari Pearson. Nah ini bedanya, ini dikali 3. Jadi 3 kali mean dikurangi median dibagi standar deviasinya. Dan metode ketiga ini namanya Bowley's Coefficient of Skewness. Pada metode Bowley's ini yang digunakan adalah nilai dari kuartilnya. Ini ya yang kita pakai adalah persamaan yang terakhir sebelah kanan. Jadi kita butuh nilai 3 kuartil ya, Q1, Q2 dan Q3. Yang mana skewness-nya itu dinyatakan dengan Q1 dikurangi 2 kali Q2 ditambah Q3 dibagi Q3 min Q1. Nah, di sini kita dapat menyatakan ya suatu rentang apabila suatu data ini berada ya di antara minus 0,5 kurang dari X ya, kurang dari 0,5, ini masih kita bisa nyatakan dia itu adalah masih termasuk simetri. Nah, sedangkan kalau dia sudah nilainya lebih dari 0,5, di sini dia sebut sebagai moderate skew. Jadi cukup condong. Sedangkan kalau highly skew artinya dia yang lebih besar dari 1. Ini nilainya baik positif ataupun negatif. Baik, di sini saya akan memberikan satu buah contoh bagaimana menghitung suatu skewness. Di sini contoh ya, di sini adalah data upah dari 65 karyawan. Kemudian kita menggunakan rumus ukuran kecondongan Pearson tipe 1 dan ukuran kecondongan atau skewness Pearson tipe ke-2. Nah, tentukan apakah data upah karyawan tersebut memiliki distribusi frekuensi yang simetris atau tidak. Oke, ini datanya yang di sebelah kiri. Di sini agak lebih cepat ya. Di sini saya sudah menghitungkan nilai rata-rata atau mean-nya adalah 79,76. Kemudian mediannya 79,06 dan modusnya 77,5. Sedangkan standar deviasinya adalah 15,6. Nah, kalau kita gunakan di sini ya, Pearson tipe 1, SK1, skewness tipe 1 ya. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 0,1448 dan apabila kita gunakan Pearson tipe kedua hasilnya adalah 0,134. Kalau kita balik lagi ke sini, nah ini datanya ini masih dalam rentang ini ya, yang ini. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa data dari upah 65 karyawan ini bisa dibilang dia masih memiliki nilai skewness yang kecil sehingga dia bisa kita nyatakan distribusinya itu simetris karena dia mendekati nilai 0. Jadi kita kadang-kadang susah ya untuk mendapatkan yang 100% 0, tapi kita bisa mendekati dengan menggunakan rumus Pearson 1 maupun Pearson yang kedua. Nah, apa sih keuntungan apabila kita menggunakan skewness? Di sini apabila kita menggunakan skewness, ini kita dapat mendeskripsikan bentuk dari suatu distribusi atau kurva. Jadi tadi ya, apakah dia kurvanya simetris atau tidak simetris. Kemudian di sini juga as basis for choosing which measure of central tendency are more appropriate or can represent a group of data. Jadi sekali lagi untuk menghitung central tendency ya, central tendency itu kan ada bermacam-macam. Misalnya ada yang menggunakan mean, ada yang menggunakan mode, ada yang menggunakan median. Nah kalau misalnya datanya itu misalnya cenderung ke ke tengah ya atau simetris, itu tidak masalah apabila kita gunakan mean, median itu tidak masalah. Itu beda kalau misalnya datanya cenderung ke kiri atau ke kanan. Kita bisa harus melihat, nah ini kira-kira dia mana yang lebih cocok, apakah menggunakan modus, median ataupun mean. Dan ini sebagai gambarannya ya,
Ini kalau left skewed tadi ya, left skewed itu artinya yang ekornya di kiri. Nah, ekornya di kiri itu artinya dia ini adalah negatif ya. Kemudian kalau ekornya di kanan dia positif. Jadi ini sekali lagi ini adalah ini negatif. Ini negatif. Sedangkan yang positif ya, yang positif itu adalah kalau dia right skew. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari ya. Hati-hati di sini ya. Nah, positif kalau dia right, negatif kalau dia left. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu adalah terkait dengan kurtosis. Kalau skewness itu melihat bentuk distribusinya seperti apa, sedangkan kalau kurtosis itu melihat keruncingan. Jadi kalau skewness simetri ya, sedangkan kurtosis keruncingan. Jadi runcing itu ada bisa jadi ya, suatu distribusi itu sangat runcing ke atas seperti yang warna merah ini, ataupun bisa juga lebih landai seperti yang warna biru. Di sini kurtosis ini didefinisikan sebagai ukuran terhadap peakness atau terhadap puncak. Jadi secara umum dia mengukur terhadap distribusi normal. Kita bisa nyatakan kurtosis ini dia disebut sebagai mesokurtik, leptokurtik maupun platikurtik. Apa itu leptokurtik ya? Leptokurtik itu kalau distribusinya itu has more acute peak. Artinya dia positif kurtosis. Ini lebih tajam di sini ya. Lebih tajam. Nanti nilai kurtosisnya positif. Kita bisa hitung. Atau mesokurtik. Mesokurtik itu kalau dia terdistribusi secara normal. Nah, di sini nilainya 0. Atau platikurtik. Ini dia memiliki nilai yang negatif. Nah, bagaimana untuk mengukur kurtosis? Nah, kita baik kurtosis maupun skewness ini dapat kita hitung menggunakan Microsoft Excel. Caranya adalah kalau skewness kita pakai skew, kalau kurtosis pakai kurt. Oke, kita punya data di sini ya. Di sini kalau kita hitung, ini adalah data tadi. Dia memiliki nilai skewness 0 karena dia terdistribusi secara normal atau dia simetrik ya, 0. Nah, ini bedanya apa skew biasa sama skew P? Skew P ini kalau data yang kita punya ini adalah suatu populasi. Sedangkan kalau skew saja kalau kita data yang kita punya ini merupakan sampel. Kemudian kalau kita punya data yang pertama ya, yang kedua, yang tadi dia skew to the right ya, ini to the left ya, ini to the left. To the left benar ya, to the left skew. Nah, ini dia memiliki nilai skewness-nya negatif. Nah, lihat ya, nilai skewness-nya negatif. Nah, kan kalau yang datanya to the right, dia nilai skewness-nya itu positif. Jadi ini adalah negatif skewness, yang ini adalah positif skewness. Nah, sedangkan untuk kurtosis ya, untuk kedua data ini dia nilainya itu positif ya, semuanya nilainya positif. Ini nilainya positif dan ini nilainya positif. Nilainya sama untuk bentuk kurtosisnya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.